Jadi Habib-Habib itu ternyata keturunan Yahudi gitu ya? Iya, jadi mereka ini terdeteksi memiliki gen-gen Yahudi. Secara genetik Secara Yahudi. genetika. Ya, Jadi secara gitu. nasab bisa di... Pak Alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi Yahudi. internasional. Artinya yang mengisbat Pak Alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Selain Yahudi sendiri juga semua sepakat ahli genetika bahwa Pak Alawi ini adalah dari G406. Kalau tidak terima, tuntut pakar genetika Persatuan Internasional, tuntut, ya kan? Kanjeng Ratu Temenggung Wirahadiningrat, beliau ini adalah salah satu anak angkat dari orang Mbak Alawi. Betul, Ya, betul. bisa di, betul. diungkapkan. Ketika saya pertama kali diajak sama Katib Am DPP Naat Suriah Naat Syarif Abdul Hamid Al Qadiri Al Hasan, saya harus nyebut nama karena Siap. ini harus ilmiah dan Ya. harus akuntabel. Saya pamitan kepada orang tua angkat saya yang juga guru spiritual saya karena sebelum ibu saya meninggal saya dititipkan kepada beliau dan beliau saking akrabnya dengan saya itu dalam banyak kehidupannya itu bersama saya di banyak tempat, banyak merekam peristiwa. Ketika saya pamitan kepada Habib namanya ya Habib Hussein bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Nah, kalau mau dilanjutkan saya bisa ini apalah Ubaidillah. Tapi cukup itulah kan. Artinya saking akrabnya dan hormatnya saya sama guru saya itu kan. Habib Hussein ya? Habib Hussein bin Asegaf. Muhammad Pasuruan. Tapi keluarga besarnya itu dari Ampel. Jalan Mas Mansur. Saya kenal baik sama semua keluarganya dan sangat akrab dan orang baik semua, orang ilmiah, ada adiknya itu direktur rumah sakit, dokter spesialis, pengusaha-pengusaha besar. Ya, pokoknya orang yang ilmiah. Bahkan ada yang sangat kritis sendiri kepada Pak Alawi ya. Saya nggak nyebut nama ya, adiknya siapa ya. Jadi pesannya apa pesannya? Beliau? ketika saya pamitan, beliau itu mengatakan begini. Beliau sangat mendukung dan mendorong. Jadi gini, bagi saya ini suatu nasihat atau pandangan yang mukasyafah, yang ke depan. Jadi gini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Nah, yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Nah, yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ini pesan beliau. Kemudian keempat yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun ya. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu? Tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat sih. Tahun awal 2000-an ya kan, itu sudah meledak ini. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten nih, itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Pak Alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Jadi gitu, ada jewisdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi begitu. Nah, ini apa namanya? Bisa dibuka dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulel. Nah, semacam ini. Nah, ini situsnya jewisdna.net dan ini Jamalulel. Yang 058 itu Asegaf, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Mudah sekali, sudah open posting, sudah ibaratnya makanan tinggal siap saji.
orang awam, orang yang pendidikannya pas-pasan pun dengan akal sehat sudah bisa memahami ini dengan apa? Dengan mudah gitu loh, dengan mudah. Jadi nggak ada yang perlu dicari apa namanya alasan untuk berkelit. Dan yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini bagian dari Yahudi, keluarga Yahudi. Ini selain Yahudi sendiri juga semua sepakat ahli genetika bahwa Ba'alawi ini adalah dari G406, pecahan dari turunan dari haplogrup G yang punya kode PF3296. Nanti bawahnya ada Y94775. Nah, GPF3296 ini juga ada yang sama sampelnya. Ini keluarga Gunzburg, ini seorang keluarga Yahudi Ashkenazi, juga PF3296. Nah, apa yang mau didebat lagi? Kalau tidak terima, tuntut yang open posting. Siapa? Family Tree DNA. Kalau mampu, ya kan? siapkan kepakarannya yang luar biasa. Tuntut pakar genetika Persatuan Internasional, tuntut, ya kan? Ini Gunzburg, siapa ini? Jewis, ya. Tuh. Jadi Habib itu ternyata keturunan Yahudi gitu ya. Iya, jadi mereka yang terdeteksi memiliki gen-gen Yahudi. Secara genetik. Secara Yahudi. genetika. Ya, secara nasab bisa direkayasa. Ya, terus mereka juga punya punya kode yang ditemukan itu P303. Ini P303. Seorang imigran dari Sisilia, Italia, Yahudi Sephardic P303. Siapa? Alfred Capone Stein atau Al Capone, pemimpin mafia Italia yang hijrah ke Amerika. Salah satu legenda penjahat terbesar. Yang kalau sekarang ada saudaranya yang rambutnya dicat itu kayak begitu, ya memang saudara Al Capone. Menurut tes DNA. Menurut tes DNA. Jadi kalau nggak terima, gugat situsnya karena sudah open posting. Gampang. Kalau mampu, ya kan? Nah, kalau nggak mampu, ya tolak tes DNA, kan gitu kan? Dan berkelit, kan gitu kan? Apalagi punya ide membongkar makam Rasulullah itu jelas itu secara DNA memang kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi. Siapa yang ingin membongkar makam Nabi kalau nggak? Mengucapkan aja tidak berani kan? Memikirkan aja nggak berani, apalagi itu menyampaikan di depan publik. Apalagi kegagalan Ba'alawi ini sangat parah karena mengklaim garis lurus laki-laki ke Rasulullah. Nah, melalui ujinya apa garis lurus laki-laki? Melalui kromosom Y. Kromosom Y ini relatif lebih stabil dalam arti untuk genetika ya. Ketepatan atau akurasinya 99,99%. Jenengan keputeran jenengan akurasi kromosom Y 99,99%. Puteran jenengan ke cucu laki-laki jenengan 99,99%. Kira-kira 40 generasi berapa pergeserannya? Kan masih 99% toh. Ya paling selisih berapa? Enggak sampai 80% atau 50% ya kan. Jadi tidak sampai merubah struktur DNA jenengan secara drastis jadi semacam itu. Tapi kan Rasulullah ini secara genetika kan belum diambil sampelnya secara jasad. Untuk mengetahui bahwa cicit buyutnya Gus Fuad ini apakah benar keturunan Gus Fuad, nggak perlu membongkar makamnya Gus Fuad atau mbahnya Gus Fuad. Nanti misalkan punya 100 cicit, dites DNA saja kan gitu. Dari sini nanti akan ketemu kode-kode yang sama, kemiripan, sangat mirip. Kalau ada satu cicit yang ternyata datang dan ini melenceng, patut dicurigai. Secara ilmu genetika dari anak Ahlul Bait Nabi, tolong dicarikan yang Al Husain yang warna apa? Ini dari Al Husaini, dari Al Hasani ada sudah banyak melakukan tes DNA. Nah ini dari Al Hasani, dari Al Husaini sudah banyak Sayyid Syarif yang melakukan tes DNA. Ini kebetulan yang open posting di Family Tree DNA ya. Nah, jadi mereka yang nasabnya terjaga secara kitab turun temurun, terus kemudian untuk memperkuat tes DNA, ya kan? Ini ditemukan kode-kode yang sama. Yang Al Hasan maupun Al Husaini ditemukan kode FGC 10500. Berarti ini disepakati sebagai titik temu di antara keduanya, yaitu siapa? Imam Ali. Nah, untuk Al Hasani sendiri ada kode khusus 87 FGC 8702. Ini Al Hasani. Al Husaini FGC 30416. Artinya
di Al-Husaini tidak ada FGC 8702 karena ini punyanya Al-Hasani. Garis lurus laki-lakinya ke Al-Hasani. Demikian juga di Al-Hasani tidak ada FGC 30416 karena ini punyanya Al-Husaini. Kalau mereka tidak mau tes genetika di lab-labnya Yahudi, ya kan, maka di Nakoba Yordan ada kok. Siapa yang melakukan Raja Yordan, keluarga Yordania, yang secara turun-temurun diakui oleh semua sadah seluruh dunia, Nakoba seluruh dunia sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi. Dan mereka juga punya kerajaan yang kuat, kaya, mata uangnya juga stabil, dan juga istilahnya punya lab genetika. Nakibnya juga kerabat kerajaan, adiknya raja, kan begitu. Nah, tes DNA aja di sana kalau berani, kan gitu. Jadi sebenarnya kalau saran saya jangan, nanti terbukti yang lah. Sampai pembicaraan ini saja sudah kita bisa simpulkan bahwa Pak Alawi itu menurut kajian tes DNA itu menurut kajian DNA berdasarkan DNA secara internasional diakui sebagai DNA-nya orang Yahudi. Ya kan? Satu, yang kedua uji kitab nasab itu juga sampai hari ini terbukti memang Pak Alawi itu yang disebut di Indonesia sebagai Habib itu tidak tersambung ke Rasulullah. Jadi yang pertama, Pak Alawi gagal secara catatan internal keluarganya. Ini ternyata terputus 550 tahun. Bahkan seorang peneliti Yaman mengatakan 700 tahun. Kalau Kiai Imad mengatakan 550 tahun, peneliti Yaman malah 700 tahun. Lebih fatal lagi, lebih sadis lagi penelitiannya, kan itu. Mereka sampai detik ini, nah makanya kemarin saya berharap ini saya terbukti sudah dapat isbat internasional. Ternyata kan tidak ada dan penonton kecewa akhirnya. Maksudnya ya seperti mirip-mirip Syarif Zulfikar lah. Ini isbat saya dari Yordan, dari Damaskus. Itu ditunjukkan bahwa keluarga besar Nabi seluruh dunia itu mengakui. Kalau nggak ada, ya kan ngaku-ngaku sendiri, disampel-sampel sendiri, ngapunten. Saudara kita dari Flores, Papua, saudara kita dari suku Tengger, dari suku bisa kan buat nakoba sendiri. Ayo kita nakoba keturunan Nabi, kita buat manuskrip sendiri, kita stempel-stempel sendiri, kan gitu. Nah ini kan kelakuan model apa ini? Ya kan? Yahudi. DNA-nya kan Yahudi. Dan penyusupan ini banyak dilakukan oleh Yahudi sejak zaman dahulu untuk ngaku keturunan Nabi. Terkini penelitian dan apa namanya dari dinasti apa Fatimiyah itu ya. Dinasti Fatimiyah itu Yahudi juga. Yahudi. Lah, data internal putus. Pengakuan nakoba internasional nggak ada. Jadi Robito itu nggak diakui di dunia internasional. Robito Alawiyah ini hanya ada di Jakarta. Di Yaman nggak ada. Dan tidak diakui. Dan tidak diakui oleh Robito yang ngurusi nakoba seluruh dunia. Nakoba seluruh dunia yang terkait dengan Rasulullah. Di Yaman itu ada nakib Yaman Sayyid Abdul Basit Tobatobi Al-Hasani di kota Son'a. Ya. Ada nggak mereka pengakuan dari Nakoba Internasional? Karena Nakoba Internasional ini saling berhubungan, Gus, dengan semua negara dan mereka saling share data. Kalau mau mengisbat itu mereka juga ada sidang isbatnya, pentahkikannya itu di conference ya, antar negara itu. Jadi agar tidak terjadi penyusupan nasab seperti itu. Dan ngapunten nih, dari Pak Alawi ini harusnya menunjukkan syahadah minimal dari 2 dari Nakoba Yaman sebagai asal leluhurnya dan dari Nakoba Irak karena Said Ahmad bin Isa diklaim hijrah dari Basra ke Irak, ke Hadramut. Nah, enggak ya kan? Versi Pak Alawi. Versi Pak Alawi. Masa Nabi itu orang Jakarta, keturunannya Nabi itu orang Arab, ya kan? Keturunannya juga tersebar di Jazirah Arab Timur Tengah. Imigrasinya juga tercatat dengan data yang konkret, ya kan? Terekam berabad-abad, ya kan. Terus kamu ngaku cucu Nabi, kamu hanya cukup isbat di Jalan Simatupang Jakarta dan bayar 200 juta. Nah, itu udah bocor percakapan itu. Walaupun akhirnya terjadi ya begitulah. Nah, itu logika mana? Nabi orang Timur Tengah, keturunannya di Timur Tengah, isbatnya di Jakarta. Nah, logika mana? Ayo mari kita berpikir logis. Wahai kaum pribumi Nusantara, wahai seluruh penggiat nasab, ya kan, dan yang prihatin dengan meluruskan kesucian agama Islam, nasab Nabi kita yang kita cintai. Ayo kita jujur, ayo kita berpikir logis. Jangan mudah oleh tertipu dengan sesuatu yang tidak jelas, yang katanya hanya katanya. Yang kedua, itu ngaku keturunan Nabi harus diakui oleh keluarga besar Nabi seluruh dunia.
Jangan kemudian berkelit sana sini. Ada jago dari Pak Alawi yang masalah genetika itu langsung mengatakan DNA itu batil. Ini makin lucu. Berkelit masalah DNA, berkelit Kiai Imad dituduh macam-macam, nggak berani debat terbuka ilmiah, dan disuruh isbat juga nggak bisa nunjukkan isbatnya. Ini kan. Dan mereka bikin tulisan, bikin vlog-vlog yang membantah Kiai Imad dengan ngawur. Dengan gitu. ngawur. Nggak berani bertemu langsung, nggak berani live. Ya, dengan kitab-kitab palsu itu kemudian mereka datang dong dengan gentle. Dan sebenarnya kalau mereka mau jujur, kita mencintai mereka sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia. Iya, kita kan mencintai sesama. Kita terima. Iya, sesama manusia. Tapi jangan ngaku-ngaku durian Rasul kalau nggak kasih bukti. Ada nggak kodenya Ibrahimi P58? Ada nggak kodenya Kures, ya kan L859+? Ada nggak kodenya Imam Ali 1 FG 10500? Ada nggak? Ada Hasan, Husain, dan Iya. mutasi-mutasinya. Iya. Ya kan? Mungkin haplogrupnya sudah bergeser. Tetapi selama masih punya keturunan dengan Nabi Muhammad, mutasi-mutasi ini akan ada, SNPs atau SNP ini. Dan itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Pak Alawi ini selain juga mencangkokkan nasabnya ke Rasulullah, juga banyak menggunakan marga-marga yang Ahlul Bait asli itu ada. Dimasukkan, ya. Asgaf itu ada, Al-Musawi, Al-Husaini asli ada. Iya, iya. Tes DNA-nya ada. Iya. Ya kan? Al-Haddad Hmm. itu juga ada yang pecahan dari Al-Jilani, Al-Hasani. Bin Yahya itu juga ada yang Al-Hasani. Jadi banyak marga-marga yang memang betul-betul dari Dzurriyyah Rasul, Basaiban contohnya. Ya kan? As-Saibani, Bet Saibani itu juga ada. Jadi marga-marga yang dimiliki oleh Ahlul Bait Nabi ini juga mereka pakai. Jadi untuk saya nggak ngerti apakah karena karomanya sama atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi semua gor-gornya itu kan juga Yahudi kan? Zeus juga. Jadi Jewis itu ada dua, Gus. Ada Jewis yang domba-domba yang tidak tersesat, yang artinya mereka ini pecahan ya, baik dari garis paternality maupun maternity, dari ibu atau ayah atau suku ras ke-13 Ashkenazi yang dari Bani Khazar itu, ini tetap beragama Yahudi. Nah, ada yang Yahudi kripto, ada Yahudi yang dianggap domba-domba yang tersesat, yang mereka ini tidak mau mengaku dirinya Yahudi dan mereka ini beragama di luar Yahudi. Banyak ini, salah satunya P303 yang tadi dimiliki kodenya oleh Pak Alawi dan siapa? Dan Al Capone tadi, itu banyak Yahudi kripto, Yahudi yang beragama di luar Yahudi di Pulau Ibiza. Ibiza itu pulau di selatan Spanyol yang kalau orang Eropa mau pesta nudis telanjang itu ya di Ibiza ini ya kan, karena sangat vulgar, sangat bebas ya. Jadi di situ. Nah itu banyak gen Yahudi kripto P303 dan ini sudah open posting. Yang sama dengan genetikanya Pak Alawi. Iya, sama dengan genetika Habib di Indonesia. Habib di Indonesia. Itu P303 ada di Pulau Ibiza, terus siapa si Al Capone tadi, terus PF3296 itu juga bagian dari pecahan dari gennya Yahudi. Ada tadi saya sebutkan tadi marga Gunzburg ya, marga Goldstein kalau nggak salah. Terus kemudian Guggenheim, orang-orang pintar, Merkel, mantan apa namanya kanselir Jerman. Nah, itu juga Yahudi yang kalau nggak salah berhaplogrup G juga kan, itu sama dengan Pak Alawi PF3296. Nah, saya kurang lebih seperti itulah, jadi semacam itu. Jadi sekarang ini apa yang mau dilakukan dasar untuk mereka tetap mengaku sebagai cucu Nabi. Lah, data internal putus. Pengakuan narkoba internasional nggak ada. Hasil pembedahan tes DNA bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Tapi statement saya ini ngaput ini, tolong jangan disalahpahami bahwa ini bagian dari suatu provokasi bukan, atau kebencian. Bukan, karena tanggung jawab kita sebagai anak warga Nusantara, bukan hanya yang Muslim, tetapi semua agama untuk membersihkan anasir-anasir jahat, klaim-klaim jahat di Nusantara ini terhadap agama apapun. Kalau kita Muslim, kita berkewajiban untuk meluruskan nasab Rasul. Siapa sih nasab Rasul itu? Wajib kita dengan akal pikiran, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan kesepakatan internasional. Ada kaidahnya. Harus jelas ini siapa, dan negara harus hadir. Kalau ada orang ngaku keturunannya Yesus misalkan, apakah orang Kristen tidak akan marah?
Iya. Kita wajib untuk membantu saudara Kristen kita. Kalau ada orang ngaku-ngaku keturunannya Yesus atau ngaku keturunannya Buddha, kemudian dia ingin mengambil otoritas keagamaan di dalam Buddha atau Kristen, atau ngaku keturunannya Nabi Krishna, Dewa Krishna, ya kan, kalau orang Hindu kan Dewa Krishna, kalau kita kan Nabi kan itu kan. Itu kita harus membantu meluruskan saudara kita yang di agama Hindu. Karena apa? Sekali salah satu agama yang diakui di anak bumi Nusantara ini tercemar dan kemudian menjadi jahat, yang susah siapa? Yang rugi siapa? Seluruh warga Nusantara. Kalau kemudian dibelokkan oleh satu tokoh palsu sesat, ya kan, agama Islam mengikuti mereka dan menjadi teroris misalnya, radikal, atau Kristen kemudian menjadi radikal dengan percaya kepada klaim sesat ini, kemudian jadi teroris, orang Kristen Yesro, kan yang susah kan juga seluruh warga Nusantara. Ini tanggung jawab semua umat beragama, karena agama diakui oleh konstitusi kita, dilindungi, diakui, diatur, dijaga, dilestarikan, dimuliakan. Lah ini aja kita begini itu dituduh pembenci dzuriat Nabi, dituduh murtad, kafir, Syiah, PKI. Tetek bengek kan? Padahal kita ini sedang memperjuangkan nama baik Rasulullah. Jangan asal-asalan pakai aku punya ini di tanganku ada darah Rasulullah. Jangan begitu kalau kamu nggak bisa membuktikan, gitu loh. Nah biasanya kalau kita lihat secara historis, memang orang yang membawa darah Rasulullah nggak pernah bikin rusak Rasulullah, nggak pernah bikin rusak agama Rasulullah, gitu loh. Nah ternyata kan terbukti yang bikin rusak-rusak itu memang cuma ngaku-ngaku aja, nggak ada darahnya Rasulullah. Gitu. Kalau ada darahnya Rasulullah, nggak akan bikin gara-gara seperti ini. Kamu kalau nggak mencintai saya, nggak dapat syafaat Nabi, kamu harus cium kaki saya kalau kamu ingin sempurna kecintaanmu, kan gitu. Terus dawir ke sana kemari. Ini kan merusak nama Nabi. Ini kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi. Bukan kelakuan dzuriat Rasul. Ya, ini namanya berbohong. Siapa yang menasbatkan dirinya dengan nasab yang bukan sebenarnya, kan kata Rasulullah itu ya sudah sediakan kursi di neraka kan gitu. Betul. Dan ini apalagi kalau itu sudah dieksploitasi untuk merusak ajaran Rasulullah. Wah itu saya nggak bisa kalau diam. Iya. Dan sebenarnya kalau mereka mau jujur, kita mencintai mereka sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia. Iya, kita kan mencintai sesama. Kita terima. Iya, sesama manusia. Tapi jangan ngaku-ngaku dzuriat Rasul kalau nggak kasih bukti. Sekarang ini kan diproduksi sangat kuat sekali tentang Kita nanti duduk ke PKI ini. anti PKI, ya kan? Sekarang saya tanya, siapa pentolan-pentolan komunis di paham kiri di Yaman? Oh, di Yaman dulu. Ketua Partai Komunis Yaman itu Asegaf, Ba'alawi. Abdurrahman Asegaf Ba'alawi. Al-Habib. Sekjennya Haidar Abu Bakar Al-Attas Ba'alawi. Ya. Yang sering kesini siapa itu? Yang hijrah ke Uni Emirat itu Habib Ali Al-Jubri, putranya Wapres Yaman Selatan ketika masih komunis. Jadi Habib Ali Al-Jubri itu putranya Wapres Yaman Selatan. Waktu komunis. Jadi Habib Ali Al-Jubri itu bapaknya itu ya komunis. Kira-kira kayak begitulah. Nah, karena nggak mungkin jadi wapres. Nah, gitu. saya hanya membeberkan jenengan yang memperjelas. Iya. Terus siapa Barak Bah? Kalau nggak salah ya, ketua PEK komunis di Kalimantan. Kalau nuduh komunis, Yaman Selatan itu komunis kok. Pentolan-pentolan komunis itu orang-orang Ba'alawi kok. Iya kan? Ya, coba ini dibantah. Di Indonesia di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Iya, di NID juga kononnya enggak. Konon di NID katanya Iya. juga, tapi karena bikin malu terus dicopot. Nah, kalau yang bagus-bagus kayak Sunan Cirebon dimasukkan. Ba'alawi. Edit bikin gara-gara karena sejarahnya kalah dikeluarkan. Nah, kan semacam itu anak pungut, anak ambil di pinggir kali kan itu. Ya kalau kepingin tahu coba lihat wajahnya ayahnya Aidit ya. Ya. Itu kayak Cina apa kayak orang Melayu apa kayak orang Arab? Ya coba dilihat wajahnya. Arab enggak kayak orang Yaman. Oh ya kayak orang Yaman. Solusinya cuma satu. Negara harus hadir. Ya. Jangan membiarkan ini menjadi bola liar. Kecuali negara menginginkan clash di grassroots yang tidak terkendali. Karena sekali pribumi marah, bisa Gus, orang melawan pribumi. Tidak bisa, pribumi ini banyak. Kami dari suku Jawa, Tubagus Nur Fadil, Pemangku Banten, Kiai Imad Banten, dari Palembang, dari mana-mana. Kalau ini bersatu dan kami sudah jengkel marah. Kan sudah bersatu. Sudah bersatu. Kita udah siap kan? Udah ketemu kemarin. Udah di Banten, semua. Udah. Nah, kalau sudah bersatu kemudian marah jengkel ya kan? Sudah marah sudah jengkel tinggal Dan- keras. Lah, kan ya apa negara harus hadir. Pertama,
kalau pendakwa saja di banyak negara itu harus ada sertifikasinya, keilmuannya harus jelas, hafal Quran atau macam-macam itulah. Itu maka nasab Nabi juga harus diatur. Nggak boleh orang ngaku-ngaku sepihak, ngaku nasab Nabi sampai akhirnya terjadi jual beli. Pertama, dia harus punya catatan. Catatan itu harus nyambung dengan narkoba internasional, dapat syahadah. Yang ketiga, kalau memang masih kontroversi, tes DNA. Tes DNA yang terakhir. Ya kan? Tapi kalau catatannya Menurut saya wajib. Wah. Wajib tes DNA. Jadi gini loh, kan nasab catatan kan bisa dibeli. Tapi kalau tes DNA itu kan catatan dari Allah itu sendiri. Ya, betul. Boleh ngaku Duriat Rasul, buktikan hasil tes DNA secara lengkap. Jadi bukan hanya, oh saya sudah tes DNA, ini buktinya. Enggak begitu. Situsnya mana yang menjelaskan itu, biar ahli itu membaca, menjelaskan gitu loh. Gitu. Ada nggak kodenya Ibrahimis? Ada nggak kodenya Imam Ali 1 FG 10500? Ada nggak? Ada Hasan, Ya. Husain, dan Iya. mutasi-mutasinya. Iya. Ya kan? Mungkin haplogrupnya sudah bergeser. Tetapi selama masih punya keturunan dengan Nabi Muhammad, mutasi-mutasi ini akan ada. SNPs atau SNP ini. Dan itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Contoh Iya. L858+. Ini selain ada di haplogrup J juga ada di haplogrup lain. L22 selain ada di haplogrup J punyanya Adnan, Gus. Ada di haplogrup E. Jadi begitu. Orang-orang di Berber di Afrika Utara. Jadi SNPs atau kode DNA dari leluhur ini itu bisa ditemukan jejaknya. Lah, Pak Alawi ini bukan saja gagal sebagai garis lurus laki-laki ke Imam Ali, tetapi bahkan haplogrupnya ini G. Bandingin aja dengan data forensik Yuya tadi yang udah ada publikasinya. Itu udah pasti kalau Yuya itu G2A. Jadi begini, ilmu yang mempelajari DNA dari tokoh-tokoh yang sudah terkubur itu namanya ancient DNA. Tulisannya ADNA. Itu beda dengan ATDNA. ATDNA itu autosomal DNA gitu ya. Sekarang relasinya apa antara Yuya, keluarga Yuya, nggak usah Yuya ya. Apakah Balawi itu keturunan langsung Yuya? Ya enggak tentu, memang tidak tentu. Tapi bisa juga keturunan pamannya, artinya keturunan Yuya sendiri atau kerabat Yuya. Kita boleh nyebutnya Bani Yuya, itu enggak masalah. Yang karena membuktikannya tinggal dites saja tuh DNA para Balawi itu. Beneran Yuya enggak usah bandingin dengan orang yang kita anggap keturunan Ali. Ya kelihatan mereka kan penganut gali kuburan. Bandingin aja dengan data forensik Yuya tadi yang udah ada publikasinya. Itu udah pasti kalau Yuya itu G2A. Kalau saya ngomong G2A pasti ada publikasinya. Saya menghargai orangnya, nggak banding-bandingkan dengan orang lain, ngapain lo ya. Profesor Gat itu sangat profesor yang sangat dihormati di dunia arkeologi ya. Jadi pertanyaannya begini, apakah Balawi itu lebih tepat sebagai Bani Ubaidillah atau Bani Yuya? Kalian pikir baik-baik ini. Ya, kita buka data lagi. Nah kita lihat haplogrupnya itu ya, yang mengklaim keturunan Ubaidillah itu 1G, kemudian ada J, ini J1, J267 itu, ada E, ada R, mana lagi itu, ada L, 5 kan, tadi udah saya sebut ya, habis L, ada B udah 6, ada I, ada T, mana lagi nih? T itu udah 8 ya tadi. Berarti 8 haplogrup. Kan kalian nggak masuk akal dari keturunan satu kakek itu cucu-cucunya 8 haplogrup. Jadi Ubaidillah ini fiktif atau nyata itu? Harus dipilih salah satu Ubaidillah itu. Apakah dia G, apakah dia C, apakah dia E, apakah dia apakah dia T, ataukah dia R?
Itu urusan keluarga Balawi itu menghormati kakeknya itu. Enggak mungkin jadi satu orang sampai punya 8 super clade itu enggak mungkin. Nah, sekarang masuk akalnya di mana? Balawi itu dinisbatkan ke Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif karena yang mengklaim keturunannya aja ada 8 super clade haplogroup. Atau dinisbatkan ke Yuya yang jelas fosilnya, dan Balawi di Indonesia itu punya kekerabatan. Belum tentu keturunan langsung, iya, tapi jelas ada keturunan kekerabatan. Jadi STR-nya Yuya tadi kan belum 8.000 tahun tuh. Pasti ditemukan di tubuh-tubuh Balawi sekarang kalau mereka cukup jantan untuk tes DNA. Ya kalau mereka keturunan jin yang nggak punya DNA, ya nggak perlu dites DNA. Oh, namanya Bani Jin apa. Jadi silakan dipikir, apakah Ubaidillah itu, Balawi itu Bani Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif, saya nggak yakin itu kuburannya asli, atau dinisbatkan Yuya yang punya kesamaan DNA dengan Balawi sekarang. Yang jelas hasil laboratorium. Ya, jadi ingat, Yuya itu udah pasti G2A, ada publikasinya, bukan main tebak-tebakan kayak si Muhammad Assegaf itu. Dan nggak ada saintis yang menolak bahwa dia D2A, kecuali si Muhammad Assegaf yang buru-buru genetika, biologi dasar aja nggak ngambil dia. Apalagi biokimia, fisiologi nggak ngambil dia. Yang percaya ya aneh ya, nurut aja. Kalau saya sudah sediakan tadi tulisan papernya di situ. Itu pendapat ahlinya Profesor Gad, arkeolog terkenal dari Mesir, almarhum ya.